ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ketika turun ayat berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jelas, semuanya jelas. Wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada 3 kelompok ya. Pertama kepada Allah. Yang kedua ada 3 bagian ya. Ketaatan kepada Allah, ati Allah. Ketaatan yang kedua, wa atiur Rasul. Ketaatan yang ketiga, ulil amri minkum. Ketaatan kepada siapa? Ulul amr. Ketika turun ayat ini, sahabat besar ini kemudian bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya Rasulullah, arafna Allah wa rasulah. Kami telah mengenal Allah dan Rasulnya. Buat kita jelas itu Allah dan Rasulnya. Faman ulul amri alladzina qaranallahu ta'atahum bi ta'atik. Yang sekarang aku tanyakan padamu wahai Rasul, siapa ulul amr? Dan orang-orang ini bukan sembarang orang. Allah telah mensejajarkan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan padamu wahai Muhammad. Jadi Jabir itu bertanya, Allah kita tahu, Rasul kita tahu, tapi ulul amr siapa? Siapa ini orang-orang ini yang Allah sejajarkan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan padamu wahai Muhammad? Berarti dalam hal kita taat antara Rasul dan ulul amri sejajar. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Makanya Jabir kemudian bertanya, siapa ulul amri itu? Yang sampai Allah sejajarkan ketaatan kepada mereka dengan ketaatan padamu ya Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wa alihi. Rasul kemudian menjelaskan kepada Jabir, hum khulafai ya Jabir. Mereka adalah para pemimpin yang meneruskan kepemimpinanku. Hum khulafai, para khalifahku. Hum khulafai ya Jabir. Wa immatul muslimin min ba'di, dan para imam umat Islam setelahku. Awwaluhum Ali. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, thumma al-Hasan wal Husain, kemudian Hasan dan Husain, thumma Ali ibn al-Husain, kemudian Ali ibn Husain, thumma Muhammad ibn Ali al-ma'ruf fi Taurat bil Baqir. Kemudian ada nama Muhammad bin Ali yang dikenal dalam kitab Taurat dengan nama Baqir. Wa satudrikuhu ya Jabir, dan untuk yang satu ini engkau usiamu akan sampai untuk bertemu dengan cucuku yang bernama Al-Baqir ini. Wa satudrikuhu ya Jabir. Fa idza laqitahu, dan seandainya akhirnya nanti engkau bertemu dengannya wahai Jabir, faqra'hu minnis salam. Sampaikan salamku padanya. Thumma Shadiq Ja'far bin Muhammad, thumma Musa ibn Ja'far, thumma Ali ibn Musa, thumma Muhammad ibn Ali, thumma Ali ibn Muhammad, thumma Al-Hasan ibn Ali, thumma Samiyyi wa Kaniyyi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang namanya sama dengan namaku, kunyahnya sama dengan kunyaku. Hujjatullah fi ardih, hujjah Allah di muka buminya. Wa baqiyatuhu fi ibadih, dan baqiyatullah di tengah-tengah hambanya. Ibnul Hasan, putra Al-Hasan ibn Ali, dan dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Hasan Al-Mahdi, sahibil asri wa zaman, wa ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ar-Rasul kemudian melanjutkan, dzakal ladzi yaftahullahu ta'ala dzikruh ala yadayhi masyariqal ardi wa magharibaha. Dialah nanti yang Allah akan membuka, Allah akan menaklukkan ya di tangannya seluruh bagian timur bumi dan seluruh belahan barat bumi. Dzakal ladzi yaghibu an syi'atih. Dialah yang akan mengalami masa kegaiban dari para pengikutnya, wa uliyaih ghaibatan la yathbutu fiha 'alal qawli bi imamati illa man imtahanallahu qalbahu lil iman. Sebuah kegaiban yang begitu panjang yang tidak akan teguh, tidak akan bertahan dalam meyakini imamahnya kecuali orang-orang yang keimanannya telah teruji. Dan bagaimana antum tidak bersyukur kepada Allah? Antum ini termasuk orang-orang yang disebut oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bayangkan, kepada antum dijelaskan terang-terangan bahwa imam antum yang 12 ini lahirnya 15 Sya'ban 255 Hijriah, puluhan abad yang lalu. Dan bagaimana antum masih sampai sekarang meyakininya?
Apa yang membuat antum masih yakin, teguh dalam keimanan? Kemudian dialog berlanjut antara Jabir dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rasulullah, fahal yaqa'u li syi'atihi al-intifa' fi ghaibati. Ketika Rasul mengatakan bahwa yang terakhir ini akan mengalami masa kegaiban yang panjang, apakah kemudian para syiahnya, para pengikutnya di zaman kegaiban bisa mengambil manfaat darinya? Kemudian Rasul menjawab, "I walladzi ba'atsani bin nubuwah." Iya, bisa. Demi zat yang mengutusku dengan kenabian. Innahum yastadi'una binurih. Para Syiah akan mengambil cahayanya, wa yantafi'una bi wilayatih, dan mengambil manfaat dari wilayahnya fi ghaibatih, di saat gaibannya, kantifa'in nasi bisyams wa in tajallalaha as-sahab. Para Syiah itu tetap akan menikmati cahayanya seperti mereka menikmati cahaya matahari, meskipun seluruh matahari itu diliputi oleh awan. Rasul memberikan metafora, perumpamaan, kiasan. Dan kita kan menemukan seperti itu kan, ketika matahari sepenuhnya ditutup oleh awan, toh sinarnya tidak sama sekali hilang. Tidak kemudian siang serta-merta menjadi malam, tetap ada cahayanya. Dialog masih berlanjut. Faktumhu illa an ahlih. Ya. Jangan kau ceritakan apa yang aku sampaikan padamu wahai Jabir kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mendengarnya. Dialog antara Ar-Rasul dengan Jabir berakhir. Kita berbicara tentang zaman Jabir. Kemudian pada masa tertentu Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini menemui atau bertamu ke rumah Al-Imam Ali bin Al-Husain As-Sajjad alaihi wassalam. Karena kan Rasul mengatakan bahwa nanti engkau akan berjumpa dengan cucuku yang bernama Al-Baqir ini. Di zaman Imam Ali Zainal Abidin, Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertamu ke rumah Al-Imam As-Sajjad alaihi salam. Dalam riwayat dikatakan, fabainama huwa yuhaddithuhu, sementara Jabir berbincang hangat dengan Imam As-Sajjad, idh kharaja Muhammad bin Ali Al-Baqir alaihi wassalam min indi nisa'ih wa ala ra'sihi dhu'abah. Tiba-tiba keluar Muhammad bin Ali Al-Baqir, ya, dari tempat para wanita, dan dikatakan di kepalanya itu ada dhu'abah, ya. Dhu'abah itu sya'ru muqaddamir ra's, ya. Jadi ada rambut yang terlihat di bagian depan kepalanya itu. Wa huwa ghulamun, dia masih kecil. Falamma basura bihi Jabir, ketika Jabir melihat Bakir kecil itu, irta'adat fara'isuh. Sendi-sendi tubuh Jabir ini gemetaran. Wa qamat kullu sya'ratin ala badanih, dan seluruh bulu kuduknya berdiri. Wa nadhara ilaihi maliyan, dan dia dalam keadaan terheran-heran melihat Al-Baqir kecil ini. Ternyata janji Ar-Rasul betul-betul terjadi. Betul-betul aku alami apa yang dijanjikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jabir kemudian berkata kepada Al-Baqir kecil, "Ya ghulam, aqbil, kesini kamu." Fa aqbal, dia pun datang. Thumma qala lahu adbir fa adbar, coba kamu berjalan ke sana, dia pun berjalan ke sana. Faqala Jabir, artinya Jabir mengamati Al-Baqir ini dari depan, dari belakang, dari samping. Kemudian Jabir berkata, "Syamailu Rasulillah wa Rabbil Ka'bah." Aku melihat semua ciri-ciri khas Rasul ada pada anak ini. Artinya anak ini betul-betul menggambarkan seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga begitu Jabir melihat Al-Baqir kecil, Jabir seakan melihat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan dia berkata, "Syamailu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa Rabbil Ka'bah." Thumma qama fadana minhu. Faqala lahu, "Masmuka ya ghulam." Jabir mendekat lagi dengan Al-Baqir kecil dan bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Baqir menjawab dan bertanya, "Ibnu man, kamu ini putra siapa?" Qala ibnu Ali bin Al-Husain, aku putra Ali bin Al-Husain. Qala ya bunayya fadatka nafsi fa anta idzan Al-Baqir. Oh, kamu putranya Imam Ali Zainal Abidin, jiwaku menjadi tebusanmu. Kalau begitu kamu ini Bakir kalau tidak salah, ya. Kata Jabir seperti itu. Faqala na'am, iya, namaku Bakir.
fa'ablighni ma hamalaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Bakir kecil ini kemudian berkata kepada Jabir, Jabir, sampaikan padaku apa yang telah Rasul sampaikan padamu. Sepertinya Rasul dulu pernah berbicara tentangku, wahai Jabir, sampaikan padaku. Faqala Jabir, kemudian Jabir, ya maula, wahai maulaku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi basyarani bil baqa'i la an alqaka. Rasul memberikan berita gembira padaku bahwa aku akan berumur panjang sampai aku bertemu denganmu sekarang ini. Wa qala li, dan Rasul berkata padaku, idza laqitahu faqra'hu minnis salam. Kalau engkau bertemu dengannya, sampaikan salam dariku. Kemudian Jabir berkata, fa Rasulullah ya maulai yukri'u alaikas salam. Sekarang aku sampaikan, Rasul menyampaikan salam padamu wahai Bakir. Faqala Abu Ja'far alaihi salam, kemudian Imam Bakir berkata, ya Jabir, ala Rasulillahi salam maqamatis samawati wal ard. Sebagai balasan salam Al-Bakir atas salam Ar-Rasul, apa jawaban Jabir, jawaban Bakir untuk salam Ar-Rasul? Kata Al-Imam Bakir, ala Rasulillahi salam, salam atas Ar-Rasul, maqamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi ini tegak. Wa alaika ya Jabir, dan salam juga untuk wahai Jabir, kama ballagtas salam, sebagaimana engkau telah menyampaikan salam Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi padaku. Dikatakan dalam riwayat, fakana Jabir ba'da dzalika yakhtalifu ilaihi wa yata'allamu minhu. Jabir akhirnya sering datang menemui Al-Bakir dan belajar dari Al-Imam Al-Bakir. Poin berikut ini yang hendak saya sampaikan. Jabir sahabat Rasulullah, sudah tua. Bayangkan dia sampai bertemu dengan Al-Bakir. Jadi Jabir ini bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan cucu Rasul Al-Imam Hasan, bertemu Al-Imam Husain, bertemu dengan anak Al-Husain Ali bin Husain, dan bertemu dengan anak Ali bin Husain Al-Imam Al-Bakir alaihi salam. Betapa tuanya ketika itu usia Jabir. Kemudian Al-Bakir kecil ini mencoba untuk bertanya sesuatu kepada Jabir, anak kecil bertanya kepada sahabat Jabir yang sudah tua. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Fasa'alahu Muhammad bin Ali alaihi salam an syai'in. Al-Bakir bertanya sesuatu kepada Jabir. Faqala lahu Jabir. Jabir kemudian berkata, wallah ma dakhaltu fi nahyi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Engkau bertanya padaku dan engkau minta jawaban padaku wahai Bakir. Sungguh aku tidak akan pernah melakukan apa yang pernah dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Faqad akhbarani, kenapa aku tidak berani menerjang apa yang telah dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Karena dia telah mengabarkan padaku, Ar-Rasul maksudnya, annakum a'immatul hudat min ahli baitihi min ba'dih, ahlamun nas sigharan wa alamun nas kibaran. Rasul telah mengatakan padaku bahwa kalian para imam penyampai petunjuk dari keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pasca beliau adalah orang yang paling sabar dan orang yang paling alim. Wa qala, dan Rasul berkata padaku, la tu'allimuhum fahuwa a'lamu minkum. Wahai Jabir, wahai umat, jangan kau pernah memberikan pelajaran ilmu kepada mereka, karena mereka jauh lebih pandai daripada kalian, jauh lebih luas pengetahuannya daripada kalian. La tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Faqala Abu Ja'far alaihi salam. Ketika itu kemudian Imam Bakir berkata kepada Jabir, shadaqa jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Benar apa yang dikatakan oleh kakekku Ar-Rasul, inni la'alamu minka bima sa'altuka anhu. Aku memang jauh lebih mengetahui tentang apa yang aku tanyakan padamu wahai Jabir. Walaqad utitul hukma sabiyya, aku telah diberi hukum ya, ketika aku masih kecil. Kullu dzalika bi fadlillahi alaina, semua itu karena anugerah Allah kepada kami, wa rahmatuhu lana ahlal bait, dan rahmatnya kepada kami ahlul bait. Ini adalah sikap seorang yang berwilayah. Sikap seorang yang berwilayah, ini pelajaran yang besar. Bagaimana Jabir yang bertemu langsung dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi